Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fahad Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembahasannya. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Coba kalian baca percakapan mereka berikut ini. Selanjutnya, coba kalian identifikasi pantun berikut ini ya. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Berdasarkan pantun tadi, coba jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Pada pantun di atas, baris pertama bersajak A, yaitu pada baris saat malas dan tak bertenaga memiliki 10 suku kata. Kemudian di baris kedua bersajak R, pada baris jangan diam seperti pagar memiliki 9 suku kata. Kemudian di baris ketiga bersajak A, yaitu pada baris sebaiknya lakukan olahraga memiliki 11 suku kata. Dan di baris keempat bersajak R, yaitu pada baris agar peredaran darah menjadi lancar dan memiliki 13 suku kata. Yang kedua, identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Sampiran ada di baris pertama dan kedua, yaitu saat malas dan tidak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sedang isi pantun ada di baris ketiga dan keempat, yaitu sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa amanat pantun di atas? Olahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan dan bisa memperlancar peredaran darah. Itulah contoh mengidentifikasi sebuah pantun. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri.
Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Dari kesimpulan hasil wawancara yang dibuat Dayu, Edo, dan Lina, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pak Damar juga memperdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Coba kalian jelaskan. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas adalah pemanfaatan sumber daya alam sekitar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan manfaat sandal refleksi untuk kesehatan peredaran darah masyarakat luas. Yang ketiga, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat sekitarnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya adalah Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi agar tidak gundul. Pertanyaan yang terakhir, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Iya, yaitu hubungan antara Pak Damar dengan pemasok kayu dan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Sore itu dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RP, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan dengan voting, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Coba jelaskan ya. Dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika tidak tercapai kata mufakat, maka bisa dilakukan dengan voting. Voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pertanyaan berikutnya, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Masalah yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama misalnya pemilihan ketua RT, RW atau kepala desa, menentukan jadwal ronda malam, menyelesaikan perselisihan antar warga, dan penyelenggaraan suatu acara seperti lomba dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga diantaranya dengan berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa,
menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan melaksanakan jadwal ronda malam. Pertanyaan terakhir, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Tanggung jawab sebagai siswa dalam masyarakat diantaranya adalah ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerukunan dengan teman dan tetangga, serta melakukan berbagai tanggung jawab lainnya.